nanti himbauan untuk pemasangan water mist gedung 8 lantai, alhamdulillah sudah ada 2 di tempat yang sudah mulai memasang untuk mengatasi polusi Pak Awaka. Jadi kita masih terus dengan kelurahan dan FKDM juga kegiatan KTP ASN awal bulan kemarin berjalan dengan lancar. Alhamdulillah kemarin Pak Ahmad pesan wanti-wanti betul, jangan sampai kita ada komplain karena kita ada lintasan di wilayah. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar kemarin. Bapak juga terima kasih buat semua rekan-rekan termasuk Polsek dan kami dan semua yang turut membantu mengamankan kegiatan KTP-nya. Yang ketiga juga terkait yang kemarin saya sudah sampaikan yang kita masih bingungan untuk tempat logistik. Alhamdulillah ada ketua KPK juga di sini sudah ada persetujuan dari kebudayaan Pak. Jadi nanti pemilu logistik insya Allah kalau untuk 3 kecamatan, karena kemarin kita masih bingung karena gornya belum terbangun sampai tanggal hari ini juga 7 September belum ada bangunan sedikit pun. Jadi kita coba cari inventarisasi aset Pemda dan kita kemarin menuju ada PPSB Kebun Baru karena aset yang lumayan cukup besar. Jadi kemarin dari KPU Selatan sudah bersurat yang alhamdulillah sudah disetujui. Insya Allah nanti minta bantuan teman-teman juga untuk bantu monitoring untuk kita persiapan pemilu sana. Insya Allah informasinya itu bulan Desember ya. Desember Insya Allah akan mulai turun logistik ke kecamatan. Kalau dari kota katanya bulan Oktober sudah mulai turun ya. Jadi nanti pengamanan mungkin Bawakan kita akan konsentrasi di sana nanti untuk pengamanan di kecamatan. Mudah-mudahan cukup ya Pak Ketua ya. Terus yang ketiga monitoring patroli keliling dari pendidikan masih berjalan sampai akhir bulan ini. Ini mungkin teman-teman setiap hari sudah mulai bergabung di wilayah untuk antisipasi anak-anak sekolah tawuran. Jadi memang nanti di akhir bulan ini insya Allah kita coba evaluasi bareng dinas pendidikan. Karena kemarin memang ini usulan dari Pak Dadang, Kasat Pendidikan Tebet. Jadi memang mungkin ada masukan juga nanti dari teman-teman, silakan disampaikan. Kita coba yang saya coba jalani kemarin memang di 2 wilayah memang sepertinya sudah mulai kondusif karena mereka sudah mulai tahu pola kita gitu. Jadi setiap sore kita mulai keliling. Jadi memang tempat-tempat yang memang mereka buat jadi tongkrongan rata-rata sudah mulai kosong karena mereka tahu jadwalnya kita gitu. Mungkin nanti kita akan coba ubah polanya ke teman-teman pendidikan dan memang yang agak susah dideteksi ini informasi dari pendidikan adalah mereka sekarang bermainnya di medsos. Itu yang agak susah gitu. Mungkin nanti kita bisa coba cari mungkin itu kata dari saya. Selamat siang, salam pagi semua. Yang saya hormati Pak Rudi, yang saya hormati Bu Jagia, saya hormati rekan FKDM sekecamatan Tebet dan kelurahan ya Pak ya. Kasipem Pak ya. Kasipem ya. Terima kasih Pak Rudi atas undangannya. Bapak sekalian, hanya 2 aja mungkin dari saya, pesan dari Pak Kapolsek. Yang pertama beliau tidak bisa hadir, ada acara rapat di Polres. Yang pertama mungkin Pak Rudi, kalau selama ini kan patroli keliling sudah berjalan ya. Mungkin nanti kedepannya menjelang pesta demokrasi ini, yang pertama ketiga ranahnya siapa nih? Kita patroli bersama Pak, 3 pilar. Kalau selama ini mungkin malam, siang lah. Sasarannya itu anak-anak sekolah kita, tawuran, kemudian daerah rawan. Apakah nanti seminggu berapa kali akan kita undang 3 pilar, FKDM, KSK, Pokdar, segala macam. Nanti lokasi mana? Apakah sistemnya per kelurahan ya kan Pak? Per kelurahan kayak Cipkon itu yang sudah berjalan seminggu berapa kali? Nah, itu pesan dari Pak Kapolsek. Jadi kita siap backup lah. Nanti gabung momen menjelang pemilu kada. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak sekalian,
Pak Rudi mungkin nanti jadwalkan saja kata Kapolsek itu operasi ke apartemen, masalah KTP ya, kependudukan, kos-kos dan segala macam itu. Nanti Pak Ujang juga akan hadir kan untuk mengetahui wilayah kita ini data atau jumlah sebenarnya itu penduduk yang ada di kita. Kita tahu bersama bahwa kos-kos itu pasti pemilihnya kan nggak ada itu. Syukur nanti pemilih itu rekan-rekan dari lurah atau segala macam mengundang pemilih pada saat kita operasi pun harus hadir untuk memastikan berapa jumlah sebenarnya. Yang pertama, antisipasi masalah kriminalitas, ya kan Pak ya. Kedua, masalah jumlah yang ada di kos-kos tersebut di 7 kelurahan ini, termasuk apartemen. Nanti pesan beliau nanti nunggu kabar ya Pak ya, Pak Rudi. Sistemnya apakah per seminggu berapa kali ataupun berapa kali per bulan, yang penting kita ngikut aja. Gitu aja. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, Cipkor masih berjalan Pak. Jumat malam Sabtu. Kalau dulu mungkin saya pernah sejarah dengarnya itu kalau setiap tanggal 30 tuh Jaya, Pak Jaya, 30 September, 29 September menjelang memperingati itu tentu masih banyak anak-anak muda yang nongkrong itu sepanjang Manggarai ataupun swadaya manggil dan segala macam. Kita sudah siapin tim patroli Pak, pakai motor, nanti bantuan dari Polres, presisi. Kita sudah bagi 3 tim waktunya, nanti gabung sama Bapak sekalian antisipasi tawuran itu. Waktunya bisa siang dan malam, jadi bergantian. Silakan menjelang tanggal 30 nih, 1 September. 30 September memperingati, kita antisipasi meskipun itu wilayah luar, bukan wilayah kita, orang kita. Jadi kita perlu antisipasi, kita ngambil momen foto di situ. Kemudian yang keempat, terakhir adalah mohon bantuannya informasi masalah saudara kita ini yang melanggar arus ya Pak Rudi. Wong Solo kemarin supaya nggak kejadian lagi. Ini pengalaman hidup saya di Wong Solo itu. 500 orang, 700 orang, saya datang, hanya 3 orang, 5 orang anggota. Bagaimana bisa mengevakuasi itu? Tapi berkat bantuan RT RW, terima kasih, LMK juga, rekan-rekan FKDM sangat membantu saya waktu itu bisa mengevakuasi 7 orang yang diamankan kemarin itu. Akhirnya saya ambil sikap cepat, mobil patroli dimundurin, 7 orang yang ngambil konten itu Wong Solo itu akhirnya bisa kita selamatkan. Akhirnya tadi mau saya panggil Jak TV Pak, saya nggak mau lah masuk TV, wajah jelek begini nggak masuk TV. Pak Waka musuh itu sosok mau diwawancara di Jak TV, berhasil mengevakuasi 7 orang. Saya bilang maka Polsek waktu itu Ibu Siti, enggak lah Bu, nggak usah lah Bu sama TV lah, nggak usah lah saya bilang. Karena itu pada saat itu pun nasib saya di situ Pak Rudi. Kalaupun saya ditusuk ataupun di ini sama saudara kita itu, karena 500 orang menghendaki supaya 7 orang itu mau dihakimin gitu Bu. Ya, pakai hati saya teriak bantuan akhirnya bisa selamatkan. Ini pengalaman. Jadi sekarang ini rekan sekalian dan ada begitu sudah berjalan nih Pak Rudi. Anggota saya itu khususnya selain Wong Solo itu yang melanggar arus, ya, sangat rawan. Itu yang perlu saya sampaikan. Mohon informasinya kita sama-sama 3 pilar dan FKDM dalam rangka menjelang pesta demokrasi. Itu aja intinya tadi Pak. Kapan mau diadakan cek di kos-kosan atau apartemen, kita menunggu aja Pak. Nanti kirim undangannya akan siap. Dia Pak Sanjudin ya, siap. Kita backup rekan-rekan dari Pemda. Makasih Pak, itu aja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera pulang karena mereka masih pakai baju sekolah di sana gitu Pak. Terima kasih Pak Waka masih mendukung untuk Cipkor ya Jumat malam Sabtu, dan teman-teman tadi sudah diinformasikan Pak Waka kalau ada yang melawan arus seperti yang telah terjadi. Diharapkan tidak ada kejadian seperti itu lagi, nanti bisa dilaporkan ke sini juga ya Pak Waka ya, untuk bisa kita antisipasi, jangan sampai nanti sudah ramai, sudah viral baru ya ada susah untuk mengantisipasinya. Baik, terima kasih Pak Waka. Maka dan semua teman-teman FKDM, Asikum juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekcam sudah bantu
hari ini. Kebetulan untuk kegiatan kita FKDM seperti biasa, kegiatan rutin koordinasi tiap bulan sekali. Mungkin dari saya untuk terkait laporan FKDM yang via Telegram ya, via Telegram, terus laporan seperti biasa, laporan bulanan, laporan perkinnya Pak Camat, Bu Kiki setiap 3 bulan sekali, jangan lupa karena itu mendukung dari perkinnya Pak Camat, jangan sampai telat. Terutama juga laporan dari teman-teman di wilayah, saya lihat kayaknya udah mulai agak kendor-kendor dikit nih laporan bulanannya. Saya tunggu sebelum digeroin, maksudnya udah langsung lah bikin ke sini. Saya jadi punya file sendiri terkait laporan bulanan dari teman-teman di wilayah. Kalau kecamatan juga seperti biasa saya minta sebelum tanggal 10 ya Pak. Pokoknya itu batasnya udah harus beres, sudah saya masuk ke saya. Untuk laporan yang 20 kegiatan per bulan nggak ada masalah kan ya? Aman saat ini. Mungkin itu aja kali dari saya, nggak ada tambah-tambahan lagi. Pemilu ya seperti biasa, nanti kita Pak Sekjam lagi yang nambahin. Itu aja Pak. Pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang pertama-tama saya memberitahukan untuk komandan saya dan Ramil memberikan bingkisan atau sembako untuk anak-anak stunting se-Jakarta Selatan. Beliau merapat ke Komandan Kodim. Tadi di Koramil sudah kita Tebet dapat 8 bingkisan untuk yang stunting. Kemudian setiap hari saya belum mencatat berapa semua kecamatan. Dalam rangka HUT TNI ke-78. Jadi beliau tidak bisa hadir di sini untuk rakor bulanan FKDM pada hari ini tanggal 27 September 2023. Itu yang saya informasikan. Untuk masukan daripada rekan-rekan di FKDM, saya langsung aja Pak Waka mohon izin yang hadirin di sini. Saya mohon kepada rekan-rekan FKDM kelurahan agar berkolaborasi kepada Bimaspol dan Babinsa setempat kelurahan untuk upaya kita meminimalisir sekecil mungkin permasalahan-permasalahan yang ada untuk di kewilayahan. Itu yang kita antisipasi, segala sesuatu yang mungkin identik kepada gangguan-gangguan sosial, keamanan, dan yang lain-lain di wilayah kelurahan masing-masing. Untuk itu nanti rekan-rekan saya sarankan kepada rekan-rekan FKDM kecamatan untuk memonitor itu kegiatan FKDM di kelurahan agar selalu berkoordinasi kepada Bimaspol dan Babinsa yang sudah ditugaskan dari instansi masing-masing. Demikian itu harapan kami dari Koramil. Saya di sini juga mewakili Koramil, bukannya mewakili kelurahan. Jadi hadir dalam kecamatan Tebet, globalisasinya seperti itu. Untuk ratanya saya harapkan yang sudah baik agar dipertahankan dan ditingkatkan. Saya rasa kalau menurut pandangan saya, rekan-rekan FKDM di kewilayahan ini sudah cukup solid kepada aparat-aparat yang ada, baik dari Polsek maupun dari Koramil. Mohon nanti ditingkatkan itu untuk kinerja kita di wilayah masing-masing kelurahan agar selalu tidak miskomunikasi kepada kami. Kemudian dari intern kami juga dalam rangka HUT TNI kita mengadakan pameran pagelaran alutsista di Monas yang untuk umum hari ini terakhir dari hari Minggu. Kalau rekan-rekan berkenan mengajak keluarganya itu silakan aja, hari ini terakhir di Monas. Kami setiap harinya menggerakkan massa yang ada di wilayah Kecamatan Tebet perwakilan untuk mengetahui alutsista perlengkapan perang dari 3 matra negara kita ini. Itu bebas sampai jam pukul 22.00. Kemudian kalau sehabis maghrib itu ada panggung hiburannya yang diisi dari beberapa band-band itulah di Jakarta. Saya rasa itu aja.
Ya Pak Sekcam, Yang saya hormati Pak Sekcam dan Kasibom, yang saya hormati dan Ramil yang diwakili Pak Jainuddin, Pak Wabinsa, yang saya hormati Pak Kapolsek yang diwakili oleh Pak Waka, para teman-teman KDM kecamatan dan para ketua KDM se-Kecamatan Tebet dan para Kasibom se-Kecamatan Tebet. Ada beberapa hal yang saya sampaikan Pak Sekcam. Yang pertama adalah terkait para laporan dari FKDM kelurahan yang sudah diantar ke kecamatan, Bu, yang akhirnya ada mungkin keselip atau lupa naruhnya, akhirnya ada permintaan laporan lagi harus diulang. Kemarin juga bulan Juli ya, kecamatan Tebet ya. Karena cuma satu langkah jadi menggunakan Selembar aja kemarin. Yang selanjutnya adalah untuk sementara keamanan di wilayah Kecamatan Tebet relatif aman, berkurang tawuran, tapi tingkat curamornya agak tinggi ya Pak Wak ya. Belum lama itu di Tebet Barat di dekat rumah makan Bensu itu sudah ada yang ketangkep. Saya minta izin ke Pak Sekcam untuk mengantisipasi kedepannya agar para RW dan RT-nya untuk mengadakan siskamling sampai bulan-bulan waktunya dekat pesta demokrasi Pak Sekcam. Agak panjang juga emang jadinya, karena emang curanmor di daerah Tebet ini peningkatannya masih makin tinggi ya. Untuk FKDM Kelurahan Manggarai, proses PAW-nya sudah hampir kelar, sudah di Kesbangpol, dan terkait yang lainnya sih itu saja Pak Sekcam, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan kesulit itu. Iya, kemarin dari kecamatan meminta lagi ke kelurahan, katanya dari kelurahan Kegiatan di wilayah juga banyak sih, pas lagi musim maulid juga kan. Maulid sebenarnya pas juga sih diskusinya. Biasanya orang jam 3 udah bangun, ya kan, udah mulai beraktivitas gitu. Mungkin sedikit banyak mengurangi gerak mereka juga sih. Itu karena banyak masa juga masjid, ada yang ada di masjid. Mudah-mudahan bisa mengurangi lah dari curanmor. Terus dan Ibu Kasih yang saya hormati Pak Kapolsek, yang saya hormati Pak Dan Ramil yang dalam hal ini diwakili Pak Babinsa, yang saya hormati Pak Ramadi selaku perwakilan dari FKDM Kota, yang saya hormati para Kasibom Kelurahan Kecamatan Tebet, yang saya hormati para ketua FKDM Kelurahan Tebet Barat, dan yang saya hormati ketua FKDM Kecamatan dan seorang kota. Baik Pak, pertama-tama saya menanggapi Pak Jainuddin tadi ini ya Pak. Siap. Kalau bisa Pak yang masalah dari pembagian sembako para FKDM diperhatikan Pak. Jadi kita tidak dengar ceritanya tapi ada hasilnya gitu. Juga pertama Pak. Jadi kita ada hasilnya Pak. Semua teman-teman juga kayaknya setuju kalau ada sembako untuk di sini gitu. Pak. Kayak nggak ada yang lain. Yang kedua terkait itu Pak Sekcam masalah patroli sekolah, alhamdulillah Kelurahan Tebet Barat masih rutin dilaksanakan walaupun kurang koordinasi Pak. Karena saya sempat mimpin operasi itu Pak, padahal kan harusnya ASN tapi saya yang sempat mimpin untuk itu. Karena saya juga bingung, Sekcam mohon perhatian Pak Sekcam, karena saya juga bingung Sekcam bikin acara undangan jam 4 untuk APR tapi beliau sendiri ke jam 4 kurang itu sudah entah mana gitu loh. Jadi guru-guru sekolah datang juga kita bingung mau apel nggak ada yang memimpin atau gimana ya. Saya ngambil tindakan sempat beberapa kali ya kita muter sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait yang penting ini Pak, mungkin bisa bantu kita, saya mohon bantuan dari
aparat dalam hal ini mungkin 3 pilar, Pak Waka, Pak Sekam dan Pak Babinsa, terkait bongkaran bangunan yang di samping restoran Rajeta, Pak. Itu jelas kalau kita lihat tidak ada pengaman sama sekali. Jadi mereka dengan enaknya pakai membongkar bangunan itu, debunya kemana-mana. Jelas ada beberapa komplain dari warga, sangat mengganggu pejalan kaki atau yang warga sekitar itu sangat mengganggu. Saya sudah menyarankan untuk segera melapor, tapi sampai saat ini memang tetap dikerjakan tanpa pengaman gitu loh. Paling tidak ada jaring pengaman yang untuk tidak kemana-mana untuk material itu berterbangan. Mungkin itu aja Pak yang penting dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tawuran sementara akan kerjasama. Menyampaikan di tempat dalam Korwil dari Dinas Kota Bapak Edi dan seluruh Kasibom sekecamatan Tegal dan ketua KPDM sekecamatan Tegal. Saya hanya mau menyampaikan terima kasih untuk koordinasi dari Kelurahan Manggarai atas kejadian kenakalan remaja warga Manggarai Selatan, dan kita langsung bisa bertangani itu sama Pak Lurah Pak Arafat sampai jam 12. Jadi kita langsung tindak lanjut untuk memanggil orang tuanya semua 12 orang itu satu-satu. Kali saya udah ketemu Pak Ujan tapi saya lupa. Ini Pak Ujan sampaikan aja ya. Ada caleg yang minta izin untuk pasang balio atau spanduk. Saya udah koordinasi PTSP, saya udah koordinasi semuanya. Jadi kalau di PTSP lebih cenderung reklame usaha ya. Kalau untuk reklame atau balio cari kami minta koordinasi. Perlu dijelasin Pak Panwascam. Ini rapat selaku Panwascam tidak ikut dalam aturan tersebut, hanya paling nanti monitor pemasangannya salah atau tidak, tepat atau tidak, itu aja Pak. Jadi itu izinnya ada pihak kelurahan maupun kecamatan. Kalau dari PTSP izin Pak, dari PTSP bilang kalau reklame saya biasanya itu harus punya tanah sendiri. Reklame. Nah itu kalau dari berkaitan dengan caleg gimana? Kalau caleg itu Pak, mereka sudah ada aturannya, mereka bisa pasang di tempat sesuai dengan aturan ketentuan yang ada itu. Tidak di depan tempat ibadah, tidak di sekolah, seperti itu Pak. Ya. Ya, Pak Sekal ya. Ya. Nanti kita koordinasi kita lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nas anfa'uhum linnas. Terima kasih atas kesempatannya yang saya hormati. Entitas yang berwujud, baik itu yang menjabat ataupun yang tidak menjabat, dan entitas lain yang tidak berwujud, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dalam hal ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan ada beberapa hal yang tidak ingin saya sampaikan. Saya karena saya sebagai FKD kecamatan keliling di wilayah di beberapa kelurahan. Saya cuma hanya ingin menambahkan terkait dari masukan warga dan semua Pak ya. Seperti di Tebet Barat tadi sudah disampaikan oleh Ketua Tebet Barat mengenai dampak dari pembongkaran gedung. Nah, kalau saya yang menjadi pertanyaan warga juga ada pembangunan di sebelah gedung tersebut, yakni di sebelah gedung yang sekarang lagi dibongkar dan di belakang pos PDI. Nah, itu adalah lahan pemerintah yang dulu digunakan oleh aset pemerintah ya, tanah pemerintah yang dulu digunakan oleh PKK peruntukannya gitu. Nah, saat ini dibangun untuk pelaku usaha. Nah, terus plan PKK-nya itu sudah tidak ada.
ditakutkan, yang mengantisipasi ini itu menjadi bagian daripada modus pengambil alihan lahan pemerintah menjadi lahan pribadi. Itu kita sampaikan itu, dan itu menjadi pertanyaan banyak warga gitu kalau di Tebet Barat ya. Nah, kalau di Kebon Baru seperti apa yang disampaikan Pak Kasipem tadi, saya juga banyak masukan dari masyarakat terkait ada dua hal permasalahan itu terkait pembangunan rumah sakit dan dampak daripada penyelesaian jalan dari akibat dampak dari pembangunan drainase, ya Pak Seko ya gitu ya. Nah itu banyak masukan-masukan kompeten. Tadinya saya sebagai warga Tebet mau lewat ke sana itu suka macet Pak, pasti Pak. Nah saya pikir itu apa? Mungkin saya tahu dulu gini, macet pastinya karena ada asam lagi baris Pak, gitu Pak. Ternyata saya telusuri tidak ada asam baris, ternyata drainase itu Pak ada yang bolong-bolong. Ternyata Pak itu fakta di lapangan seperti itu, dan banyak warga yang memberi masukan ke saya gimana Bang, nah juga kepada pihak kelurahan tadi ya, kita cuma mengantisipasi Pak jangan sampai hal tersebut membesar. Ya jujur harus kita akui yang namanya pembangunan itu ada sisi positif dan sisi negatif dan ada dampaknya gitu kan. Yang jelas setiap permasalahan itu saya cuma punya kasih solusi ke Bapak ya, setiap masalah itu gampang solusinya Pak, biar tidak jadi masalah. Yang jelas kita gak usah permasalahkan Pak, kita abaikan aja. Nah terus yang ke di permasalahan tadi Tebet Barat, Kebon Baru dan lain-lain itu kembali untuk di Tebet Barat Tebet Timur itu adalah dampak pembangunan tadi. Kita bersyukur sebagai warga Tebet dengan adanya pembangunan kafe yang mana membangkitkan ekonomi di wilayah. Tapi ada dampaknya juga Pak. Kalau ada kafe tersebut di satu wilayah yang tidak memiliki tempat parkiran dan ada yang berdempetan, terus parkirannya tidak memadai dan kafe tersebut ramai Pak. Nah itu menjadi menimbul kemacetan Pak, dan juga kemungkinan kedepannya ada dampak-dampak lain mungkin dari segi kamtipmas atau apapun gitu kan. Nah ada baiknya ketika pengurusan izin kafe itu ditanyakan masalah parkiran atau bagaimana solusinya gitu Pak. Jangan sampai ini beberapa hal pernah saya mungkin saya nggak laporkan kan gitu, saya juga menjaga wilayah.